Dilanjutkan ke nomor 12. Campuran HCl ini merupakan asam kuat dengan HNO3 ini merupakan asam lemah. Mempunyai pH yang mirip dengan larutan yang mana? Karena larutan tersebut merupakan campuran asam kuat dengan asam lemah, maka hanya terjadi penambahan volume pada asam kuat. Sehingga konsentrasi H+ campuran dapat dihitung dari HCl saja, yaitu 0,1 molar kali valensinya 1 kali volumenya 50 ml. Dari HNO3, HNO2 dapat diabaikan per 50 tambah 50 jadi 100 ml. Jadi didapatkan 0,05 molar. Nah, yang akan sama dengan 0,05 molar konsentrasi H+-nya adalah yang C. HCl merupakan asam kuat, jadi H+-nya adalah molar kali valensi. Berikutnya nomor 13. Atom dengan konfigurasi elektron sebagai berikut. Terlihat di sini, ini blok P. Berarti golongannya S tambah P. Kalau dijumlahkan ini 4, jadi golongan 4A. 4A untuk periode 3 dan 4, unsur tersebut akan merupakan semilogam atau metaloid. Berikutnya nomor 14. Larutan yang terjadi bila 50 meter KOH, basa kuat, dicampur dengan CH3COH asam lemah. Molaritas sama, pH-nya berapa? Karena CH3COH ini asam lemah dan KOH merupakan basa kuat, asam basa maka akan bereaksi. Molaritasnya dimisahkan karena ini sama, X molar, X molar. CH3COH bereaksi dengan KOH menghasilkan kalium asetat plus air. Cari dulu mol CH3COH, ini tadi X molar kali 400 ml, jadi 450 X milimol. KOH juga X molar kali 50, jadi 50 X milimol. Tentukan reaksi pembatasnya. 450 X bagi 1, 50 X bagi 1, hasil bagi yang lebih kecil KOH. Berarti ini reaksi pembatas yang habis. Berarti ini yang bereaksi 50, kesini peranan koefisien 50, peranan koefisien 50. Terlihat di sini yang bersisa adalah CH3COH, asam lemah. Karena yang bersisa adalah asam lemah, maka campuran tersebut merupakan buffer asam. Sehingga tinggal masuk rumus ke rumus buffer, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasinya. Ka-nya 2,5, mol asam lemahnya 400X, garamnya 50X. Didapatkan konsentrasi H+-nya 16,5, pH-nya 5 min log 16 atau diubah jadi 5 min 4 log 2. Berikutnya nomor 15. Sifat unsur-unsur golongan 2A dari Mg ke Ba. Berikut ini. Mana yang meningkat berdasarkan bertambah nomor atomnya, berarti dari Mg ke Ba. Yang pertama, yang A, kecenderungan membentuk ion kompleks. Ini tentunya merupakan sifat unsur transisi, bukan golongan 2A. Berikutnya pH larutan garam nitratnya. Golongan 2A itu merupakan basa kuat. Jadi kalau dengan nitrat merupakan komponen D asam kuat, pH-nya akan 7. Berikutnya yang C, kelarutan garam sulfatnya dalam air justru makin ke bawah akan semakin berkurang kelarutannya. Yang D, kelarutan garam nitratnya, semua garam nitrat pasti larut. Maka jawabannya yang E, kelarutan basanya dalam air, golongan 2A dari atas ke bawah, tentunya kelarutan basa akan bertambah seiring dengan bertambahnya kekuatan basa. Berikutnya nomor 16. Ke dalam air dilarutkan zat padat terjadi hidrolisis sebagian, berarti satu kuat satu lemah. Larutan tersebut ditetesi fenolftalen tetap jernih tidak berwarna, berarti larutan tersebut bersifat asam. Nah, jadi pembahasannya garam yang terhidrolisis parsial sebagian, kemungkinannya garam yang berasal dari asamnya lemah, basanya kuat, kalau bersifat basa, atau mungkin garam yang berasal dari asamnya kuat, basanya lemah, bersifat asam. Karena tadi ditetesin fenolftalen tidak berwarna, berarti bersifat asam. Berarti pilihlah yang asamnya kuat, basanya lemah. Jadi yang C, NH4 dari basa lemah, sulfat dari asam kuat. Berikutnya nomor 17.
Pembakaran 7 gram senyawa karbon dihasilkan 22 gram CO2 dan 9 gram air. Kemungkinan senyawa tersebut adalah: pertama-tama cari dulu massa unsur dalam senyawa. Gunakan rumus jumlah AR unsur per MR kali massa senyawanya. Jadi di sini bisa dicari massa karbon. Massa karbon karena di sini C-nya cuma 1, jadi 1 kali ARC 12 per MR CO2 44 kali massanya 22 gram. Dihasilkan 6 gram. Kemudian massa hidrogen adanya di air di H2O. H2O berarti H-nya ada 2 kali ARH1 per MR-nya 18 dikali massanya 9 gram. Dihasilkan 1 gram. Nah, kemudian carilah rumus empirisnya. Rumus empiris didapat dari perbandingan mol unsur-unsurnya. Berarti carilah mol C banding mol H. 6 gram bagi AR-nya 12 banding hidrogen 1 gram per AR-nya 1. Setengah banding 1 atau 1 banding 2. Berarti C-nya ada 1, H-nya ada 2. CH2. Nah, bisa dicek dari pilihannya, butena rumusnya C4H8. Sehingga rumus empirisnya bisa dibagi 4 bagi 4 jadi CH2. Rumus empirisnya sama. Jadi jawaban yang B. Berikutnya nomor 18. Konstanta hidrolisis suatu garam 10 pangkat min 10 itu adalah KH-nya. Maka larutan 0,01 molar garam tersebut berarti dianggap valensinya 1. Mempunyai pH berapa? Karena ini garam berasal dari asamnya lemah, basanya kuat, berarti bersifat basa karena yang kuatnya basa. Jadi ini OH- sama dengan akar KH kali molar anion. KH-nya 10 4 min 10, molarnya 0,01, valensinya dianggap 1 tadi. Jadi POH-nya 6, pH-nya 8. Berikutnya nomor 19. Fenol C6H5OH zat yang bersifat sebagai asam lemah ada Ka-nya 10 4 min 10. 0,02 mol C6H5ONa berarti ini garam dilarutkan dalam air sampai 500 ml. Yang ditanya konsentrasi C6H5OH berapa? Pertama-tama cari dulu konsentrasi C6H5ONa mol per volume. Molnya 0,02, volumenya 0,5 liter. Didapat 0,04 molar. C6H5ONa ini merupakan garam yang berasal dari basanya kuat, asamnya lemah, jadi bisa terhidrolisis nantinya. Jadi pertama-tama ini diionisasi dulu menjadi C6H5O- tambah Na+. Ini 0,04 molar, berarti C6H5O-nya 0,04 molar juga peranan koefisien. Nah tadi ini C6H5O- ini berasal dari asam lemah, jadi mengalami hidrolisis bereaksi dengan air menjadi, karena ini min pasti nerima H+, jadi ke situ masuk H+, ini jadi OH-. Nah si ini tadi konsentrasi 0,04 molar. Dari sini bisa dicari dulu OH-nya. OH- sama dengan, ini gunakan rumus hidrolisis, akar KW per Ka kali molar anion. Berarti sama dengan akar KW-nya 10 min 14, Ka-nya 10 min 10, molarnya tadi 0,04. Dihasilkan 2 kali 10 min 3 molar. Itu konsentrasi OH-nya. Yang ditanya C6H5OH yang ini. Sehingga peran koefisien 1 per 1 kali 2 kali 10 min 3 dapat 2 10 min 3 molar. Jadi yang C. Terakhir nomor 20. CaO dibuat melalui reaksi pembakaran CaCO3. Ini persamaan reaksinya. Panas yang dibutuhkan itu diperoleh dari reaksi pembakaran grafit karbon dibakar jadi CO2. Delta H-nya minus berarti melepaskan 432 kJ per mol. Untuk menghasilkan 5,6 kg CaO, berarti ini 5,6 kg, diperlukan grafit. Grafit itu karbon ini sebanyak berapa kilogram. Pertama-tama bisa dicari dulu mol CaO. Tadi 5,6 kg ubah ke dalam gram jadi 5.600 gram. Per MR-nya 56, jadi dapat 100 mol. Nah untuk
1 mol, terlihat di sini CaO 1 mol memerlukan kalor, karena ini positif, memerlukan kalor 180 kJ. Jadi untuk 100 mol CaO diperlukan kalor berarti 100 kali 180, 18.000 kJ berarti. Nah kemudian C dibakar tadi menghasilkan CO2, delta H-nya minus 432 kJ per mol. Artinya pembakaran 1 mol grafit menghasilkan 432 kJ. Nah untuk menghasilkan 5,6 kg CaO dibutuhkan kalor tadi 18.000 kJ. Sehingga diperlukan karbon sebanyak 18.000 kJ ini per 432 kJ per mol. Jadi dihasilkan 41,67 mol. Jadi massa karbon bisa dihitung mol dikali AR karbon 12. Jadi 500 gram atau 0,5 kg.